Selamat pagi. Sidang arbitrase perkara nomor 15 garis miring garis miring HRB garis miring 2025 antara PT Boston Nasi DRM Industri sebagai pemohon melawan PT PLN Persero sebagai termohon. Saya nyatakan dibuka dan dimulai. Sidang hari ini adalah sidang pemeriksaan saksi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan hadir dalam persidangan. Saya sendiri sebagai ahli tunggal, kuasa hukum pemohon Dafa Muafa, kuasa hukum termohon Naira Amdadani, saksi-saksi yang akan diperiksa. Sebelum kita mulai pemeriksaan saksi, saya ingin memastikan bahwa semua pihak telah mengalami prosedur pemeriksaan saksi sesuai dengan peraturan BANI. Silakan kuasa hukum dari masing-masing pihak memperkenalkan diri. Baik Yang Mulia, saya Dafa Muafa sebagai kuasa hukum dari PT Booster Maxi DRM Industri. Saya Naira Amdadani mewakili PT PLN Persero sebagai terpidana. Baik, kita akan mulai dengan pemeriksaan saksi yang diajukan oleh pemohon. Silakan saksi pemohon masuk di ruang sidang. Selamat pagi Bu, mohon Anda menyebutkan identitas lengkap Anda. Selamat pagi Yang Mulia, nama saya Lutfia Lydia, RT, umur 28 tahun, alamat Jalan Sudirman, nomor 123, Jakarta Pusat. Saya adalah Project Manager PT Bus Maxi DRM Industries yang menangani proyek kerjasama dengan PT PLN. Baik Bu Lutfia, sebelum memberikan keterangan, Anda akan mengucapkan sumpah terlebih dahulu. Apakah saudara bersedia memberikan keterangan yang benar, tidak menambah dan tidak mengurangi, serta bersedia disumpah menurut agama saudara? Saya bersedia dan bersumpah akan memberikan keterangan yang benar sesuai dengan sumpah saya. Silakan saudara berdiri dan mengikuti ucapan saya. Demi Allah, saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak akan menyembunyikan sesuatu apapun. Demi Allah, saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak akan menyembunyikan apapun. Silakan duduk. Sekarang mohon Anda menceritakan apa yang Anda ketahui tentang pelaksanaan kontrak PT Bus Maxi DRM Industri dengan PT PLN. Baik Yang Mulia, saya sebagai Project Manager yang menangani proyek ini ingin menjelaskan kronologi kejadian. Pertama, kontrak antara PT Bus dan PT PLN ditandatangani pada 15 Januari 2024 dengan nilai 50 miliar untuk pengadaan sistem ketenaga listrikan. Kemudian, sesuai kontrak, PT PLN seharusnya menyediakan site acceptance dan izin operasional dalam waktu 30 hari setelah penandatanganan. Namun, izin tersebut baru diberikan pada 20 April 2024, terlambat hampir 2,5 bulan. Lalu PT PLN secara sepihak mengubah spesifikasi teknis tanpa addendum kontrak yang jelas, yang mengakibatkan biaya tambahan sekitar 8 miliar. Dan pada akhirnya pada 10 Juni 2024, PT PLN mencairkan jaminan uang muka sebesar 5 miliar dan jaminan pelaksanaan sebesar 2,5 miliar tanpa pemberitahuan atau persetujuan dari kami. Demikian kronologi yang dapat saya sampaikan, Yang Mulia. Yang Mulia, apakah saksi dapat menjelaskan lebih detail mengenai dampak finansial dari tindakan PT PLN tersebut? Tentu, total kerugian yang kami alami mencapai 15,5 miliar, terdiri dari pencairan jaminan 7,5 miliar, biaya tambahan akibat perubahan spesifikasi 8 miliar. Kerugian ini sangat signifikan dan membuat cash flow perusahaan terganggu. Kami bahkan harus meminjam dan dana tambahan untuk melanjutkan operasional perusahaan. Izin Yang Mulia, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada saksi. Silakan. Saudari Lutfia, mohon dijelaskan peran Anda dalam pelaksanaan proyek ketenaga listrikan bersama PT PLN. Saya bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis proyek termasuk pengawasan jadwal, laporan progres, dan koordinasi dengan pihak PLN. Apa yang terjadi selama proyek berlangsung? Terdapat keterlambatan validasi teknis oleh pihak PLN yang menyebabkan pekerjaan kami tertunda. Selain itu, PLN juga mencairkan jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan tanpa pemberitahuan atau peringatan tertulis terlebih dahulu. Apa dampak pencairan tersebut terhadap PT Bus?
Kami mengalami kekacauan likuiditas, keterlambatan pembayaran ke vendor, dan reputasi perusahaan di mata mitra strategis menurun drastis. Pihak tergugat dipersilakan mengajukan pertanyaan silang. Baik, Saudara Lutfia, apakah saudara mengetahui bahwa progres pekerjaan tidak sesuai dengan rencana kerja? Kami mengikuti jadwal awal. Ketidaksesuaian justru terjadi karena tertundanya verifikasi dari pihak PLN. Apakah ada bukti bahwa PLN menyebabkan keterlambatan? Kami memiliki notulen rapat, email resmi, dan korespondensi internal yang menunjukkan bahwa PLN belum memberikan persetujuan teknis sesuai waktu yang ditetapkan. Terima kasih, Saudara Lutfia. Silakan kembali ke tempat. Sekarang kita akan memeriksa saksi yang diajukan oleh termohon. Silakan saksi termohon masuki ruang sidang. Selamat pagi, mohon Anda menyebutkan identitas lengkap Anda. Selamat pagi Yang Mulia, nama saya Alia Firhat, MEM, umur 30 tahun, alamat di Jalan Gatot Subroto, nomor 456, Jakarta Selatan. Saya General Manager di bidang pengadaan PT PLN Persero yang menangani kontrak dengan PT Bus. Apakah saudara bersedia memberikan keterangan yang benar? Bersedia Yang Mulia? Baik, Bu Alia, silakan mengucapkan sumpah terlebih dahulu dengan berdiri. Demi Allah, saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak akan menyembunyikan apapun. Demi Allah, saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak akan menyembunyikan apapun. Silakan duduk. Mohon Anda menceritakan versi PT PLN mengenai pelaksanaan kontrak dengan PT Bus. Baik Yang Mulia, saya ingin meluruskan beberapa hal yang dikemukakan oleh saksi sebelumnya. Pertama, mengenai keterlambatan sisa acceptance, memang benar ada keterlambatan dalam penerbitan izin. Namun hal ini disebabkan oleh dokumen yang disubmit oleh PT Bus tidak lengkap dan tidak sesuai dengan standar yang diterapkan. Kedua, tentang perubahan spesifikasi. Perubahan yang dilakukan adalah untuk menyesuaikan dengan standar keselamatan yang terbaru ditetapkan oleh Kementerian ESDM. Ketiga, pencairan jaminan dapat dilakukan karena PT Bus telah melakukan breach of contract. Mereka terlambat menyerahkan equipment selama 3 bulan dari jadwal yang disepakati, dan kualitas beberapa equipment tidak sesuai dengan spesifikasi. Bu Alia, bisakah dijelaskan lebih detail mengenai breach of contract yang dilakukan oleh PT Bus? Betul, PT Bus melakukan beberapa pelanggaran, diantaranya keterlambatan penyerahan equipment dari jadwal 15 Maret 2024 menjadi 15 Juni 2024. 3 unit transformer yang telah diserahkan tidak lolos quality test, tidak melakukan proper commissioning sesuai prosedur yang ditetapkan, gagal menyediakan spare parts sesuai kontrak. Berdasarkan klausul 12.3 kontrak, pelanggaran-pelanggaran ini memberikan hak kepada PT PLN untuk pencairan jaminan. Izin Yang Mulia, saya ingin mengajukan pertanyaan. Silakan. Ibu Alia mohon dijelaskan alasan pencairan jaminan oleh PLN. Karena pihak Bus tidak menyampaikan laporan progres bulanan untuk bulan keempat dan kelima, padahal itu merupakan syarat mutlak dalam penyaluran dana termin. Hal ini juga kami sampaikan dalam beberapa rapat mingguan. Kami bertindak berdasarkan pasal 9.3 dalam kontrak kerja. Apakah ada dokumentasi yang menunjukkan laporan tersebut tidak dipenuhi? Ada. Tim keuangan kami telah mencatat tidak adanya laporan progres dari pihak Bus dalam 2 bulan berturut-turut, dan hal ini terdokumentasi dalam notulen rapat serta email follow up. Pihak tergugat dipersilakan mengajukan pertanyaan silang. Baik. Apakah PLN pernah memberikan surat peringatan resmi sebelum melakukan pencairan jaminan? Tidak secara tertulis, kami hanya menyampaikan hal tersebut secara lisan dalam rapat lapangan. Bukankah dalam kontrak disyaratkan bahwa pencairan jaminan harus didahului dengan pemberitahuan tertulis? Kami menganggap rapat teknis lapangan cukup sebagai bentuk pemberitahuan karena adanya urgensi waktu dan target proyek. Terima kasih, Saudari Aulia. Silakan kembali ke tempat. Terima kasih kepada para saksi atas keterangannya. Majelis mencatat bahwa pemeriksaan saksi telah dilakukan terhadap masing-masing satu saksi dari penggugat dan tergugat. Keterangan telah dicatat dan akan dikaji bersama dengan dokumen dan bukti tertulis yang telah disampaikan.
Agenda sidang berikutnya adalah penyampaian kesimpulan tertulis dari masing-masing pihak yang wajib diserahkan paling lambat pada tanggal 5 Agustus 2025 pukul 4 WIB. Sidang saya nyatakan ditutup.